Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Marcelina. Pada pertemuan keempat ini, dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran APA 21, di sini saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivistik, dan yang keempat teori humanistik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik, di mana pengertian teori behavioristik itu adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang itu dianggap telah belajar sesuatu jika ia menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan itu dengan tekun. Namun jika anak tersebut itu belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Nah, menurut teori ini itu yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting dan diperhatikan dan tidak diamati dan tidak dapat diukur. Dan yang kedua adalah prinsip teori behavioristik. Jadi prinsip teori behavioristik itu ada 3. Yang pertama, apabila seseorang sudah menunjukkan perubahan perilaku, maka itu dikatakan sebagai belajar. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini itu adalah stimulus atau respon karena bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif ataupun penguatan negatif. Kemudian, yang ketiga, ciri-ciri behavioristik mengutamakan, yang pertama mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Kemudian, contoh penerapan teori behavioristik. Yang pertama adalah guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap mulai materi sederhana hingga materi yang kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru itu lebih banyak memberikan contoh itu berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif dalam memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Kemudian yang kelima, guru itu memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Nah, yang keenam, yang terakhir, guru harus mampu memberikan penguatan reinforcement baik dari sisi positif ataupun negatif. Nah, terakhir tentang teori behavioristik itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya. Yang pertama, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang ada di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linier dan konvergen. Yang ketiga,
memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kemudian kekurangannya membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajaran itu hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Yang ketiga, potensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan, atau bahkan misalnya itu menjewer atau mencubit. Yang terakhir, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Kemudian materi yang kedua adalah teori kognitif. Nah, jadi di mana teori kognitif ini adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu itu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut itu mendapatkan pengetahuan setelahnya. Nah, jadi kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang itu sedang belajar, membangun sebuah ide, atau memecahkan masalah. Nah, di sini ada beberapa pengertian atau penjelasan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut William dan Susanto, yaitu cara individu bertingkah laku, bertindak cepat, lambatnya individu saat memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua menurut Neisser, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga menurut Gagne, yaitu proses internal yang terjadi dalam pusat susunan saraf ketika manusia itu berpikir. Yang keempat menurut Drever, yaitu istilah umum yang melingkup metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Yang kelima, menurut Piaget, yaitu bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Kemudian setelah pengertian dari kognitif, yang kedua adalah fungsi dari teori kognitif. Jadi yang pertama adalah perhatian, di mana perhatian itu merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya itu menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Rangsangan itu yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Yang kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat itu berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Jadi, semakin fokus itu semakin baik memori atau daya ingat. Hal ini itu menunjukkan bagaimana suatu informasi itu akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Yang ketiga, itu fungsi eksekutif, di mana fungsi eksekutif ini fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan. Nah, dari sinilah seseorang itu terlihat bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahan. Yang keempat, kemampuan berbahasa. Nah, jadi kemampuan berbahasa itu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Lah, setiap orang itu pasti memiliki kemampuan berbahasa itu yang berbeda-beda. Itu bergantung pada fungsi kognitifnya. Kemudian yang kelima, merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif itu membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu itu di sekitarnya. Misalnya membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan melon, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teori kognitif. Ada 4. Yang pertama adalah tahap sensor motor, yaitu antara 18 sampai 24 bulan. Nah, pada tahap ini bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Yang kedua,
tahapan praoperasional di mana 2-7 tahun. Pada tahap ini anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya anak belum bisa melogikakan sesuatu. Jadi yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak itu mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu itu di sekitarnya. Kemudian yang keempat, tahap operasional formal, yaitu 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini tuh menandakan seorang anak itu sudah bisa berpikir secara luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya, dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Ya, nah selanjutnya itu adalah ada 3 level. Nah, selanjutnya ada 3 level dalam teori kognitif. Yang pertama, level ini tuh menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level ini mencakup soal C1 mengingat dan C2 itu memahami. Kemudian yang level 2, pada level ini tingkat kemampuan tertentu lebih tinggi daripada level 1 karena menurut peserta didik untuk mampu menerapkan. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, sosial level 2 mencakup soal C3 mengaplikasikan. Kemudian yang level 3 itu tingkat kemampuan soal pada level 3 ini itu paling tinggi di antara level 2 sebelumnya karena menurut peserta didik untuk bisa menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 3 ini mencakup soal C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu menciptakan. Kemudian bagian terakhir dari teori kognitif itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari teori kognitif. Jadi di sini kelebihannya yang pertama adalah dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, yaitu problem solving. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga, menjadikan siswa itu lebih kreatif dan mandiri. Yang keempat, membantu siswa memahami bahan belajar secara mudah. Kemudian kekurangannya, karena guru itu bukan sumber belajar utama dan bukan kepatuhan siswa yang dituntut dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Yang kedua, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang ketiga, sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Kemudian yang terakhir, beberapa prinsip seperti intelijensi itu sulit dipahami dan pemahamannya itu masih belum tuntas. Kemudian materi yang terakhir adalah teori humanistik, di mana teori humanistik itu, teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali dirinya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teori humanistik, di mana ciri teori humanistik yang pertama lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi lebih bisa mengekspresikan diri. Fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. Yang kedua, adanya peranan aspek kognitif dan aspek efektif. Yang ketiga, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Yang keempat, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Kemudian yang terakhir,
tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Kemudian, setelah ciri-ciri, di sini ada manfaat teori humanistik. Teori humanistik itu ada 4. Yang pertama, individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, di mana demokratif dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Yang kedua, selama menjalankan proses belajar, individu juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Yang ketiga, adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid yang membuat dia secara otomatis itu ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Yang terakhir, pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka, sebab mereka itu melakukan dengan senang hati sesuai dengan kemauannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Kelebihannya, meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membantu membentuk kepribadian perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Yang ketiga, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta sikap yang baik. Yang kelima, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Yang keenam, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Kemudian, kekurangannya adalah yang pertama, teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Yang keempat, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Yang terakhir, akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lain sehingga timbul kesenjangan. Kemudian, setelah saya menjelaskan tentang teori-teori, saya mendapat kesimpulan bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Namun teori belajar ini tidaklah semudah yang dikira dalam prosesnya. Teori belajar ini membutuhkan berbagai sumber sarana yang dapat menunjang seperti lingkungan siswa, kondisi psikologi siswa, perbedaan tingkat kecerdasan siswa. Semua unsur ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menciptakan suatu model teori belajar yang dianggap cocok. Tidak perlu terpaku dengan kurikulum yang ada, asalkan tujuan dan teori belajar ini sama dengan tujuan pendidikan. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata atau perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.